Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Nurdin Hoirudin. Dan pada kali ini sesuai dengan postingan di YouTube saya, bahwa saya ingin membuatkan settingan iklan Facebook Ads untuk produk apapun yang menuliskan di kolom komentar, maka saya akan buatkan settingan iklannya. Ternyata pada kali ini dari beberapa komentar, saya memilih satu, yaitu produk perempuan. Jadi produk perempuan ini ada skincare, ada kerudung, ada apapun itu produk perempuan ya. Jadi saya men-settingnya umum produk perempuan, tapi ini lebih spesifik bukan ke produk emak-emak yang kayak gamis ataupun yang lainnya. Tapi ini produk yang lain sejenis skincare, kerudung gitu ya, dan lain-lain. Baba lagi rekaman dong sayang. Halo guys, mana ya? Cerita ya. Halo guys, aku namanya itu. Aku namanya itu. Sakit. Udah sih ke nenek lagi, ke nenek lagi. Lagi. Guys. Ke nenek lagi guysnya. Guysnya ke nenek lagi. Oke, buat teman-teman yang ingin dibuatkan settingan iklannya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan yang pasti dan paling penting, teman-teman yang menonton video ini untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, supaya pertama, teman-teman membantu dan mensupport channel ini dan membuat saya semakin semangat. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan terus tips dan trik terbaru ketika ada update di channel ini. Oke, kita lanjut saja langsung ke pembahasan utama, yaitu bagaimana cara setting Facebook Ads atau setting iklan untuk produk perempuan. Yuk lanjut saja ke laptop. Halo teman-teman semuanya, kita langsung saja masuk ke laptop. Dan ini dia cara untuk men-setting iklan Facebook Ads untuk produk perempuan. Ya, kita langsung saja masuk ke Ads Manager ya teman-teman. Ini kalau misalkan teman-teman menggunakan akun personal, jadi kali ini saya akan mentutorialkan menggunakan akun personal, dan di sini www.facebook.com langsung ke Ads Manager. Kalau teman-teman sudah memiliki akun bisnis, tentunya teman-teman sudah tahu bagaimana untuk masuk ke Business Manager dan masuk ke Ads Manager-nya. Oke, kita tunggu dulu masuk ke Ads Manager. Dan pada kali ini, cara setting iklan Facebook Ads untuk produk perempuan. Jadi hal yang pertama harus disiapkan adalah ini teman-teman. Jadi sebelum kita lanjutkan, teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu konten berbentuk video. Jadi berbentuk gambar juga boleh, tapi saya merekomendasikan kontennya berbentuk video. Jadi itu langkah pertamanya teman-teman. Jadi ini saya akan jelaskan langkah demi langkah untuk sampai ke peluncuran iklan. Jadi teman-teman pastikan simak sampai selesai. Oke, kita sudah masuk ke add akun, ke Ad Manager. Namun sedikit loading. Ya. Jadi setelah ini teman-teman klik create. Nah, Create Manager ya. Nah, yang kedua yang harus disiapkan teman-teman adalah pastikan ada website gitu ya. Dan di dalamnya sudah ditanam pixel. Nah, teman-teman untuk memastikan event pixelnya jalan, teman-teman bisa install Pixel Helper. Nah, Pixel Helper ini dia extension teman-teman. Jadi extension di Chrome ya. Jadi
Nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, Facebook Pixel Helper. Nanti tinggal masuk aja ke web store Google Chrome, nanti install aja langsung. Nah, maksudnya itu jadi ketika ada track-tracknya, misalkan seperti ini ya. Ini saya akan kasih contoh. Misalkan, nah ini. Saya akan berikan contoh, ini salah satu website ya, yang saya punya. Kebetulan jualan long dress. Nah, jadi ketika pixelnya aktif, maka teman-teman di sini akan terrecord eventnya apa gitu sama pixel. Nah, jadi ada view content, page view, apakah nanti ketika diklik lagi masuk ke add to chart sampai ke purchase. Gitu teman. Ini maksudnya jadi bisa mendeteksi. Pastikan itu teman-teman ya. Nah, itu langkah yang kedua. Nah, setelah masuk seperti ini, teman-teman klik create new campaign. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa jenis objektif iklan ya. Nah, tapi di sini ada pilihan spesial ad kategori. Jadi apakah iklan teman-teman ini termasuk ke terkait layanan perbankan atau kredit, keuangan dan lain-lain. Kemudian penyerapan karyawan atau training gitu ya. Kemudian sosial isu atau tentang politik. Kalau masuk itu maka harus dicentang. Tapi kalau enggak ya nggak usah ya. Nah, karena tujuan beriklannya itu untuk mendatangkan pembeli, pilihannya dua teman-teman ya, bisa menggunakan engagement. Engagement ini untuk mendatangkan komentar dan ini jauh lebih murah gitu ya. Cuman yaitu Facebook hanya menghadirkan orang-orang yang senang like, komen, dan share. Tapi di sini saya akan mempraktikkan langsung ke konversi. Jadi konversi ini tuh kita akan lebih tajam menarget orang-orang sesuai dengan event pixel kita. Nah, bagi yang belum tahu tentang pixel bisa googling, yang pasti yang tadi ya. Jadi ketika teman-teman saya buka yang ini, misalkan begini, di sini kan event pixelnya ada view content, tag view. Misalkan begini, saya ingin menyasar orang-orang yang dia melakukan view content. Misalkan. Nah, nanti di custom audience bisa membuat audience khusus dengan view content. Kayak gitu. Jadi nanti Facebook akan menyasar orang-orang tipe-tipe orang-orang yang dia senang dengan view konten gitu. Jadi tidak hanya sekedar like, share atau komen gitu, tapi orang menyasar view konten. Nah, ketika teman-teman membuat audiensnya khusus dengan purchase, orang-orang yang melakukan pembayaran, maka si Facebook akan mencarikan audiens atau user Facebook itu untuk yang senang dengan pembayaran gitu, purchase gitu ya, pembelanjaan. Nah, gitu teman-teman. Jadi di sini kita langsung masuk ke konversi. Setelah dipilih konversi, maka teman-teman di bawahnya diberikan nama. Sedikit loading ya. Nah, jadi misalkan karena saya ingin memberikan settingan iklan, contoh untuk produk perempuan, jadi saya tulis judul kampanyenya iklan produk perempuan. Nah, di sini teman-teman karena akun personal gitu ya, jadi budgetnya itu dibatasi, beda dengan akun bisnis gitu. Nah, ini ternyata this ad akun hanya boleh menghabiskan sehari 740.000 per harinya, dibatasi beda dengan akun bisnis. Tapi ini nggak masalah karena di sini saya akan praktekkan dengan budget yang ringan. Jadi anggap saja 50.000 ya, teman-teman. Nah, misalkan dengan budget 50.000. Nah, teman-teman, tips selanjutnya ketika di sini, teman-teman harus mengaktifkan CBO ini. CBO itu Campaign Budget Optimization. Jadi maksudnya ketika nanti teman-teman membuat campaign dengan beberapa ad set dan beberapa ads, maka ketika ada satu ad set yang bagus di antara banyak ad set, maka Facebook akan memprioritaskan anggaran itu ke ad set yang paling bagus. Jadi ini dinyalakan teman-teman, pastikan posisinya dalam posisi on, gitu ya. Nah begitu. Jadi selanjutnya di sini aktifkan CBO ya. Ya
Ada sedikit gangguan teman-teman, videonya terpause. Ya, jadi selanjutnya teman-teman aktifkan CBO. Nah, jadi CBO ini untuk memastikan bahwa di antara adset yang dibuat itu ada adset yang bagus, maka Facebook akan memprioritaskan ke adset tersebut, gitu ya. Nah, setelah ini teman-teman klik daily budget, dituliskan ininya 50.000. Kalau memang mau 50.000 ya terserah teman-teman mau berapa. Yang pasti daily budget gitu ya. Nah, selanjutnya klik continue. Di sini teman-teman akan masuk ke setup adset. Jadi adset itu untuk settingan interestnya teman-teman. Jadi keywordnya mau apa gitu ya. Nah, di sini saya akan memastikan teman-teman buatlah adset yang banyak teman-teman. Jadi maksudnya saya akan memberikan contoh ini ya. Jadi satu campaign dibuat banyak adset, tapi di sini saya akan membuat 4 adset saja. Dan satu adset itu menggunakan satu jenis interest. Jadi misalkan interestnya tentang yoga. Jadi teman-teman bisa membuat nama adsetnya itu yoga. Biar ketahuan nih adset itu tentang apa sih targetnya. Gitu. Atau jenis data kalau teman-teman sudah punya custom audience. Kayak gitu teman-teman. Nah, misalkan di sini saya akan coba adset 1 ya, sebelum ditentukan mau apa interestnya. Nah, lalu ke bawah di sini destination-nya website, pilih website karena kita akan mengkonversi ke website. Nah, kemudian di sini teman-teman akan dipilih atau diisi event-nya apa yang akan dimasukkan. Jadi di sini saya akan coba pilih yang purchase. Jadi nanti setiap kali ada yang purchase, maka kita membayar iklan tersebut ke Facebook. Jadi ini kenapa merah saya karena kebetulan akun ini nggak dipakai ya, udah lama dan memang nggak dipakai sama sekali. Tapi ini sebagai sampel. Kalau aktif pixelnya nanti teman-teman ini warnanya warna hijau teman-teman. Jadi ini nggak masalah ya. Intinya proses seperti ini. Selanjutnya di sini teman-teman akan masuk ke settingan audiensnya atau interestnya. Nah, jadi tips selanjutnya apa nih? Memastikan usia calon pembeli. Nah, jadi di sini teman-teman kalau misalkan sudah punya audiens maka dipilih di sini. Tapi kalau belum maka menggunakan interest. Tapi di sini saya akan memsimulasikan cara untuk memakai dengan keyword interest. Nah, jadi ini lokasinya dipilih Indonesia atau di mana ya, teman-teman. Nah, di sini memastikan usia pembeli ini misalkan anggaplah skincare atau kerudung ya, bergo. Untuk anak-anak muda, ini usia berapa sih yang misalkan cocok? Saya anggap aja yang punya duit itu dari usia 23 ya. Jadi sampai usianya bisa sampai 65 ya, teman-teman. Tapi teman-teman juga bisa men-setting dengan usia sampai 40. Di sini saya akan pakai sampai 40 karena paling tinggi itu audiens itu sampai 40, 23 sampai 40 yang biasanya ada di data analitik. Di sininya teman-teman edit all gendersnya menjadi woman karena memang kan kita ingin menarget iklan ini untuk audiens perempuan. Selanjutnya di sini detail targeting expansion. Di sininya teman-teman klik edit karena kita akan memasukkan kata kunci untuk menarget iklan Facebook perempuan ini. Nah, di sini selanjutnya ini ada apa nih? Si calon pembeli rata-rata menyukai apa? Nah, ini yang keenam ya, poin keenam. Jadi misalkan biasanya kalau perempuan itu yang kalangan muda senang skincare, biasanya senang dengan aktivitas-aktivitas kebugaran. Kita cari bugar ya. Ada nggak? Oh, nggak ada. Biasanya pakai bahasa Inggris. Anggaplah beauty. Kita cari yang beauty salon. Nah, saya akan pakai kata beauty salon. Nah,
Sebetulnya teman-teman bisa membuat per tema ya. Misalkan ini sugestinya apa, beauty. Nah, ini skincare, kosmetik, ya anggaplah saya pakai kosmetik. Jadi teman-teman ketika sudah memasukkan satu kata kunci, teman-teman tidak perlu lagi mengira-ngira kalau misalkan bingung, tapi klik saja langsung suggest, nanti pada keluar sesuai dengan kata kunci pertama yang digunakan. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan satu kata kunci atau satu kelompok yang satu tema. Gitu. Jadi di sini saya akan coba satu kata kunci atau dua ya. Jadi teman-teman bebas, intinya begitu. Nah, karena tadi pilihannya adalah apa nih? Beauty ya. Maka adset pertama disebut dengan beauty. Nah, jadi temanya tentang beauty. Nah, apabila sudah seperti ini, teman-teman tinggal ke bawah ya. Nah, di sininya language-nya bisa diganti, bisa Indonesia atau Inggris juga. Nah, biasanya pakai Indonesia saja kalau saran saya. Nah, begitu. Jadi Indonesian. Nah, kita lihat lagi ke bawahnya. Connection-nya all people ya. Nah, di sini placement-nya untuk pertama-tama saya sarankan automatic placement. Nah, kecuali teman-teman tidak punya Instagram. Atau gini deh, teman-teman kalau mau hanya di Facebook saja, teman-teman tinggal klik manual placement. Ya, di sini Instagramnya, misalkan anggap teman-teman belum punya, tapi kalau udah punya, teman-teman bisa aktifkan automatic placement gitu ya. Jadi di sini Facebook, Audience Network, Messenger. Nah, biarkan saja seperti ini, biar nanti teman-teman akan tahu di mana sih tempat yang paling bagus untuk beriklan. Nah, jika sudah seperti itu, di sini kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa memperkirakan ya, nih jenis device-nya. Jadi device-nya apakah ingin all ataukah hanya sekedar Android saja. Nah, saran saya sih karena produk perempuan ini banyak diminati oleh seluruhnya, jadi bisa all mobile device gitu ya. Tapi karena sekarang kebanyakan Android ya, apalagi kalau misalnya kita memperhitungkan harganya harga yang ringan, ya bisa pakai Android device saja gitu ya. Nah, kemudian teman-teman di sininya tabletnya di checklist gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya di exclude device-nya nggak usah. Ini jenis OS versionnya minimal berapa OS version Android-nya. Nah, saran saya pakai yang dari 6 ya. Android yang ke-6. Yang ke-6 itu Marshmallow. Jadi rata-rata yang dari 6 ke bawah itu sepengetahuan saya sejak dari awal beriklan itu jarang ya yang menggunakan di bawah 6. Nah, di sini sampai non gitu ya. Oke, nah selanjutnya jika setelah seperti ini, teman-teman tinggal ke bawah, lalu klik continue. Oke, setelah klik continue, teman-teman akan masuk ke ads. Jadi di awal kita karena akan rencana mau membuat 4 adset ya. Tapi kok kenapa hanya satu langsung ke ads? Jadi nanti kita bisa langsung menduplikasi adset gitu ya dan menduplikasi ads-nya. Nah, di sini teman-teman satu adset itu menggunakan banyak ads. Nah, jadi misalkan gini teman-teman karena kontennya video bisa banyak jenis video, bisa gambarnya, bisa apa. Intinya sih jangan sampai satu adset hanya satu ads. Karena begini teman-teman, ketika banyak ads maka nanti kita akan ketahuan konten yang mana yang paling winning gitu ya. Jadi jangan gunakan satu ads saja gitu. Jadi ads itu konten teman-teman. Jadi harus banyak kontennya. Gitu. Jadi anggaplah misalkan kita akan pakai satu adset 3 ads gitu ya. Kita pakai 3 jenis konten. Nah, di sini selanjutnya teman-teman di sini bisa di add name-nya bisa diganti. Misalkan teman-teman punya 3 jenis konten, anggap aja konten 1 misalnya. Kayak gitu. Nah, setelah sampai sini teman-teman dipilih page-nya. Nah, anggaplah
Sini udahlah Gajah Aparel dulu ya. Ini hanya contoh ya teman-teman. Teman-teman silahkan pilih fanspage-nya teman-teman. Tadi karena tidak ada placement untuk Instagram maka tidak diaktifkan. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan existing post atau membuat create ad gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah mengupload di fanspage-nya, maka tinggal pilih use existing post gitu ya. Nah, kayak gini, misalkan saya anggap sudah memasang atau mengupload di fanspage-nya sudah dipasang gitu ya. Tapi bagusnya gimana ya? Atau mau yang create aja? Oke, kita create aja deh lah ya. Anggap aja belum ada. Nah, kita pilih create ad. Kita cek udah berapa menit. Takutnya mati ya. Di sini pilih yang single image or video ya. Jadi kemudian ke bawah. Di sini pilih add media gitu ya, add image atau add video. Saya pilih karena kita kontennya akan pakai yang video. Jadi anggap aja misalkan sudah ada videonya ya. Kita lihat ada berapa? Oh, belum ada ya. Ini bisa milih teman-teman, bisa di akun, bisa di page ya. Nah, kita lihat di page videonya. Kalau teman-teman sudah upload di fanspage pernah gitu ya, kontennya sama, tinggal dipilih itu. Tapi kalau belum bisa dengan mengupload ya. Terlebih dahulu gitu maksudnya. Nah, di sini akun video karena belum ada, misalkan teman-teman tinggal klik upload. Nah, anggap saja misalkan saya upload ya. Nah, misalkan ini video, anggap aja ini video ya. Anggap video meskipun gambar ya. Nah, di sini kita tunggu lagi di-upload. Anggap video video ya. Atau emang video ini ya? Kayaknya video deh. Oke, ini saya juga lupa soalnya itu video atau enggak. Oke, ini video ternyata teman-teman. Oke, kita tunggu ke bawah. Nah, gak usah mempermasalahkan ini Gajah Aparel atau enggak ya. Ini karena hanya contoh. Nah, di sini teman-teman silahkan masukkan di sini teks dan link. Primary text ini adalah teks captionnya teman-teman. Nah, di sini misalkan anggap hanya 90.000 saja saya dapatkan. Sorry. Kebot. Hanya 90.000 saja. Dapatkan diskon sampai 50.000 gitu. Nah, bisa bayar COD juga, say, gitu ya. Dapatkan sebelum kehabisan. Di sini teman-teman bisa tampilkan klik langsung ya. Misalkan begini. Memang nanti juga bisa ini ya, misalkan yang tadi ya, web tadi. Begini. Nah, selanjutnya di sini ada shortline-nya. Nah, ini kan ya udah langsung tampil seperti itu. Nah, di sininya headline-nya ini bisa bayar COD misalkan. Ya, DOC lagi. Mana juga muncul ya. Sebentar teman-teman, kita lihat. Reviewnya kita lihat dulu ya. Ini karena belum muncul. Headline-nya kok nggak keluar ya. Nah, gitulah. Ini description opsional ya. Ini boleh diisi, boleh enggak teman-teman. Jadi selanjutnya ininya website.
destinasinya website. Di sininya tuliskan teman-teman, tuliskan alamat websitenya. Oke, jika sudah, maka selanjutnya di sini display link. Jadi display link ini adalah bagian ininya teman-teman. Aduh, sorry, ngilangin dulu. Nah, di sini kan toko.wirbi.id ya. Nah, ketika ada display link di sini, gini aja, bikin aja kayak klik di sini, misalkan. Jadi pakai dot ya. Jadi biar dianggap ini seperti link gitu ya, website. Nah, kayak gini, klik di sini bisa bayar COD. Oh iya, tadi tuh deskripsi linknya tuh ini nanti muncul di bawah ya. Dapatkan diskon dan dapatkan diskon sampai 50.000. Nah, lihat. Ini ada tulisan dapatkan diskon sampai 50.000. Oke, jika seperti ini, sudah teman-teman pilih call to action-nya. Ini bisa di sini banyak ya, kita pilih yang shop now. Ada nggak ya shop now? Nah, shop now gitu ya. Jadi shop now. Jadi nanti teman-teman ketika ada konsumen akan milih ke shop now. Nah, jika sudah di sininya, pasti kalau ini karena merah ya, nanti kalau teman-teman hijau, aktif pakai hijau ya. Sudah, jika sudah, maka teman-teman bisa confirm. Nah, kita anggap kita confirm ya. Karena sudah. Confirm your items. Oke, ini teman-teman confirm karena masih in draft. Jadi masih belum aktif ya teman-teman. Tapi karena di sini saya tidak ada saldonya, saya akan off-kan. Tapi teman-teman kalau sudah ada saldonya, silakan dinyalakan. Yang pasti ini belum selesai ya teman-teman. Baru satu adset, satu campaign, satu adset, dan satu ads. Nah di sini sebelum membuat adset, karena kan tadi rencananya 4 adset, gitu ya, 4 adset, dan di sini 3 ads setiap adset gitu. Nah, sebelum ke adset teman-teman masuk dulu ke ads. Nah, bikin konten kan tadi rencananya berapa? 3 ya. Ini baru 1. Nah, begini teman-teman, di sini teman-teman klik duplikat. Jadi duplikatnya karena kita akan buat 3, maka duplikat 3. Jadi teman-teman ketika sudah membuat, ingat jangan dulu ke adset dulu, tapi ke ads dulu gitu ya. Number copy-nya 2 ya. Di sininya original campaign-nya. Nah, duplikat gitu ya. Ini konten satunya kita duplikat. Nah, yang terduplikat akan ada tulisan copy ya. Copy 1, copy 2 nanti tuh gitu. Tuh, konten 1 copy gitu ya. Nah, di sini teman-teman ganti namanya jadi konten 2 ya. Ininya ke bawahnya langsung saja. Nah, di sininya change video. Jadi karena ingin konten yang kedua, maka teman-teman harus merubah. Nah, anggap saja oh sorry, ini kayaknya karena efek ini nih. Nih, teman-teman jangan sampai hijau dua-duanya ya. Jadi tadi saya lupa ya. Jadi pilih satu dulu, diklik gitu ya. Jadi akhirnya ikut yang lainnya jadi konten 2 juga. Nah, di sini change video ya. Nah, anggap aja ini video konten yang kedua. Anggap aja udah ada ya. Kalau belum ada ya di-upload juga. Nah, kemudian continue. Oke. Selanjutnya yang diedit itu hanya videonya aja teman-teman. Ke bawahnya disamain aja. Gitu. Jadi nah, gini kemudian di publish, bisa dipublish atau ke konten yang selanjutnya sebelum dipublish. Nah, ini kan konten yang ketiga nih. Jadi
karena tadi belum keklik dua-duanya. Nah, ini konten 3. Nah, langsung masuk ke videonya. Sama ya, change video. Nah, anggap ini ya, konten yang ketiga. Nah, ke bawahnya sama. Jadi yang berbeda adalah konten 1, konten 2, konten 3, videonya yang berbeda. Tulisannya tetap sama ya. Nah, jika sudah, teman-teman baru klik publish. Jadi dipublish, maka jadilah ads-nya ada 3. Sesuai dengan yang ingin saya buatkan. Jadi satu campaign 4 adset, 1 adset itu 3 ads gitu ya. Jadi gitu teman-teman, kita tunggu. Tadi yang belum kan ads-nya sudah ya. Sekarang kita tinggal masuk ke adset. Karena adsetnya baru 1, maka kita akan buat 3 lagi. Ini agak loading. Kita tunggu. Nah, kita langsung ke adsetnya ya. Nah, ini kan ke ads ya. Gitu. Nah, ini dibiarkan karena belum diaktifkan campaign-nya nih. Campaign off katanya gitu. Jadi, boleh di review publish juga sih. Kita coba review publish ya. Oke. Kita tunggu. Nah, selanjutnya kita ke sini, teman-teman, ke adset for 1 campaign. Nah, di sini teman-teman diduplikat menjadi 3 lagi karena kan butuh 4 ya. Nah, jadi ketika menduplikat teman-teman otomatis ads-nya akan ke bawah gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman tadi setting dulu ad setnya, maka hanya 1 ads gitu. Sedangkan kita butuh 3 ads gitu ya. Nah, di sini kopinya 3, teman-teman. Karena 4. Nih. Kita duplikat. Nah, jadi tujuannya banyak ini biar nanti Facebook bisa memilihkan adset mana atau ads mana yang paling bagus, teman-teman. Nah, di sini kan beauty sampai tercopy ya, 3. Nah, di sini kita edit satu-satu dulu, diklik dulu nih yang copy pertama ya. Nah, yang copy pertama biar tidak jadi massal, teman-teman, tereditnya. Ini masih loading. Oke. Nah, di sini yang interest yang kedua kan tadi tentang beauty ya. Nah, saran saya pakai interest yang sifatnya daily. Ya, maksudnya yang daily ini seperti apa gitu. Nih. Pakai interest daily. Daily ini seperti apa maksudnya? Daily ini adalah aktivitas yang sederhana tapi bersinggungan dengan calon pelanggan. Maksudnya gimana sih, Kang? Saya langsung kasih contoh aja ya. Nih, misalkan ini nih. Kucing, kucing, garam, batuk ya. Maksudnya tuh kayak gini, teman-teman. Jadi gunakan interest daily yang dia ada dalam sehari-hari tapi simple sederhana. Ini maksudnya kayak kucing, garam, batuk gitu ya, kayak misalkan masak dan lain-lain. Nah, di sini saya akan pakai kata kucing. Anggaplah tuh jangan daily ya, hewan ya. Hewan, teman-teman. Tapi hewannya itu hewan yang ada di daily ya. Kayak kucing. Jadi, ini adset yang langsung masuk ke interest, teman-teman. Nah, detail targetingnya langsung diedit. Di sini ininya disilang, dikeluarkan. Nah, ininya kucing. Kucing ada nggak? Oh, cats ya, bukan kucing. Oke, cats.
Nah ini teman-teman, saya pilih satu aja ya. Nah, jika sudah teman-teman bisa langsung mempublish atau bisa langsung mengedit dulu yang lainnya. Nih, yang ada copy-copynya teman-teman ya, akan tercopy nih. Nah, beauty copy. Jadi kita udah punya dua jenis adset. Nah, yang ketiga ini, adset yang ketiga ini gunakan dia ini aktivitas berbelanja online. Jadi misalkan gini, online shopping ya. Nah, kata yang digunakannya itu adalah dengan kata ini teman-teman. Nah, jadi di sini tulis engage shopper. Ada nggak shopper ya? Shop. Di mana nih? Ini engage shopper. Nih, jadi kata kunci ini tuh adalah menunjukkan bahwa banyak orang-orang yang senang berbelanja. Jadi yang sering berbelanja itu kata kuncinya engage shopper. Sebetulnya bisa digunakan untuk semua produk teman-teman. Jadi engage shopper ini kata kunci paling banyak dipakai. Jadi karena memang menyasar orang yang senang berbelanja online. Jadi ditulis cukup satu ya, engage shopper aja. Jadi online shopping. Nah, selanjutnya satu lagi ini ya yang terakhir dengan kata kuncinya adalah dengan kata kunci kosong, teman-teman. Nah, jadi tanpa kata kunci. Jadi intinya ini adalah tujuannya untuk langsung menyasar siapapun, tidak perlu kata kunci karena kita akan mencari data di pixel kita. Nah, jika sudah maka dipublish. Dipublish teman-teman. Baterainya udah mau habis. Ini ada yang error karena kita belum kasih judul. Saya sementara ngecas dulu ya. Saya cari dulu charger. Sudah nyolok tapi belum. Oke, sudah nyolok ya dengan listrik. Oke, selanjutnya kita ada yang error karena belum dikasih namanya. Kita tunggu dulu. Nah, ini belum dikasih nama ya. Jadi tadi kosong. Kita tulis kosong. Nah, jika sudah, maka ini akan berubah. Kita publish. Nah, maka kita sudah mendapatkan satu campaign, 4 adset, dan 3 ads. Jadi satu campaign itu punya 4 adset, dan setiap satu adset itu 3 ads. Jadi total ads-nya ada 12. Jadi kalau belum 12 berarti ada yang keliru. Ini kita publish. Ini karena nggak ada uangnya, memang betul nggak ada uangnya ya. Karena memang ini akun tidak dipakai. Oke, seperti ini. Ini nggak bisa aktif. Nggak tahu nih kenapa nih. Reviewed and publish. Ini hewan daily ya, belum dipublish. Jadi intinya dipublish aja ya teman-teman kalau sudah dibuat. Nah, ini teman-teman. Jadi campaign-nya tentang produk perempuan, settingan iklannya. Yang selanjutnya ada adset, adsetnya hewan daily kayak tadi ya. Kemudian ini kosong. Kemudian ini online shopping dengan kata kunci engage shopper dan ini beauty.
Ini teman-teman bisa banyak sebetulnya, bisa dengan aktivitas olahraga kayak yoga dan lain-lain. Bisa dengan aktivitas misalkan memasak, dia bersentuhan dengan masak kayak gitu. Kenapa nih katanya? Kita lihat nggak bisa dipublish. Budget is low. Nah, kalau misalkan ada tulisan budget is low, nih minimal 57, maka kita harus merubah dulu budgetnya teman-teman. Tadi kan 50.000 ya. Jadi di sini ada editnya di mana? Di campaign. Nah, ternyata untuk aktivitas 4 ad set, 3 ads itu anggaplah saya tambahin ya, jadi 60.000. Nih Facebook biar nggak error lagi. Oke, nah kita coba publish karena udah 60.000, nggak mungkin tidak terkirim. Oke, teman-teman, satu campaign, 4 ad set, 4 jenis interest ya. Nah, di sininya semuanya harus ada 12. Kalau tidak 12 berarti salah. Oke. Nah, jika setelah ini maka teman-teman tinggal melihat dan mereview setiap harinya bagaimana perkembangan iklan dalam satu hari. Kalau misalnya dalam satu hari jelek, maka jangan tunggu dulu dimatikan, tapi tunggu setelah 2 hari. Setelah 2 hari jelek, maka dikonsultasikan. Nah, begitu teman-teman. Jadi, kalau misalkan jelek, cari lagi ad set interest-nya. Jadi, ini kalau jelek, misalkan dari 4 ini yang jelek 2. Nah, yang 2 harus diedit. Teman-teman silahkan nyari, intinya kata kuncinya ini. Jadi, seperti itu teman-teman. Nah, itu teman-teman ya. Simulasi bagaimana men-setting iklan Facebook untuk produk perempuan. Jadi ini, dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Silahkan yang punya saran untuk setting iklan produk apa, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe. Itu dia cara untuk men-setting Facebook Ads untuk produk perempuan. Jadi teman-teman bisa mencobanya ini. Dan tentunya yang paling penting ketika beriklan mindsetnya adalah teman-teman jangan takut untuk mengeluarkan biaya. Tapi ketika mengeluarkan biaya, misalkan teman-teman feedbacknya kecil, anggap saja teman-teman sedang membeli data gitu ya. Karena dari Facebook ketika beriklan tentu dapat data dong gitu ya. Nah, data itulah yang nantinya teman-teman bisa olah untuk membuat custom audience. Buat teman-teman yang punya saran untuk channel ini, pembahasan selanjutnya, atau settingan apa yang harus saya bahas di selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai video ini. Terima kasih, saya Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.